Bab 252 Harga kucing pencuri kecil. Mungkin karena kucing kecil pencuri itu mencium bau uang, kucing itu muncul dari gelang interspasial dan melihat sekeliling dengan bola mata yang berputar-putar. Kucing yang lucu, ya Tuhan, kucing kecil ini terlihat sangat pintar. Petik 2. Kucing pencuri kecil mengeluarkan cakarnya dan membusungkan dadanya, menyebabkan gadis-gadis muda itu tertawa. Hati Zhao Feng mengepal saat dia bersumpah di dalam hatinya. Mengapa itu keluar? Dia bahkan mungkin harus membayar lebih banyak batu kristal primitif. Kucing pencuri kecil itu hanya seukuran telapak tangan dan dianggap sebagai hewan peliharaan kecil, oleh karena itu tidak ada biaya tambahan. Orang berjubah emas memeriksa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri dengan penuh minat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah 49 tempat diambil, keempat pelaut itu menarik layar dan mulai mengarungi kapal menuju tepi seberang. Gelombang dan angin di River of Rage sangat berbahaya. Bahkan mereka yang berada di langit ketujuh tidak akan bisa bertahan lama sebelum diseret ke kedalaman sungai. Dalam kondisi ini kecepatan kapal Crossing Sky sangat lambat. River of Rage memiliki panjang sekitar 100 mil yang dianggap sebagai daerah yang tipis. Dengan kecepatan kami saat ini, setidaknya dibutuhkan 4 hingga 5 hari untuk mencapai sisi lain. Petik 2. Zhao Feng menghitung. 4 hingga 5 hari tidaklah lama jika seseorang dibudidayakan, tetapi masalahnya adalah kapal akan bergoyang tanpa henti karena ombak. Toh, kapal itu harus menghadapi gelombang dengan kekuatan 1 juta kilogram. Saat ombak berada pada level terkuatnya, Crossing Sky Ship akan berguncang dan berisiko terbalik. Dalam situasi ini, bahkan tidur siang kecil pun berbahaya. Karena fakta bahwa kapal itu terus bergetar, kebanyakan orang menggunakan kekuatan sejati untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Orang yang paling santai adalah orang berjubah emas. Dia seperti paku di kapal. Tidak peduli seberapa kuat angin bertiup atau hujan, dia tidak pernah bergerak. Selain dia adalah mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah. Mereka juga tampaknya merasa cukup mudah. Para pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah semuanya sangat kuat dan telah membudidayakan kiro sejati setengah langkah. Mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di 13 negara. Untungnya kapal Crossing Sky tidak bergoyang sepanjang waktu. Ada saat-saat ketika air sangat tenang. Ketika kapal Crossing Sky tenang, para ahli di kapal akan berinteraksi satu sama lain dan terkadang bertukar barang. Adik laki-laki, apakah Anda bersedia menukar Azure Sharp Swallow Anda? Yang ini bersedia membayar 2000 batu kristal primal kelas rendah. Petik 2. Seorang pria parubaya yang mengenakan abu-abu mendekati Zhao Feng dan bertanya. 2000 batu kristal primal? Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Ini bukan jumlah yang kecil di 13 klan, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Saat ini, Zhao Feng masih membutuhkan Azure Sharp Swallow. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Azure Sharp Swallow hanya bernilai sebanyak ini. Di kapal ini, selain dari orang berjubah emas, tidak ada binatang terbang lain yang lebih baik dari Azure Sharp Swallow milik Zhao Feng. Beberapa bahkan tidak memiliki binatang terbang. Bagaimana dengan 3000 batu kristal primal kelas rendah? Itu bernilai sejumlah besar 300.000 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Orang parubaya mengertakkan gigi dan bertanya dengan nada rendah. Zhao Feng masih menggelengkan kepalanya. 3.500. 5.000, itu batas saya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya tidak peduli apa yang orang itu tawarkan. Beberapa orang di dekatnya mengungkapkan ekspresi main-main dan menghina. Mereka bisa mengatakan bahwa orang berpakaian abu-abu parubaya ini mencoba menipu pemuda malang ini, tetapi tanpa diduga, pemuda itu tampaknya tidak terkejut dengan jumlah yang sangat besar. Area di luar kanopi Great Country kekurangan yuan qi dan produksi batu kristal primitif rendah. Orang-orang di luar negeri kanopi besar dengan mudah dikejutkan oleh jumlah ribuan atau puluhan ribu batu kristal primitif, tetapi pemuda sebelum mereka tampak tidak terkejut. Zhao Feng masih belum tergerak bahkan ketika orang berpakaian abu-abu itu telah menaikkan harga menjadi 8.000. Azure Sharp Swallow milikku sangat berharga? Zhao Feng sedikit terkejut. Yuan qi di negeri kanopi besar lebih padat dan produksi batu kristal primitif lebih tinggi, karenanya harga meningkat. Item langka jika jumlahnya terbatas.
Negeri Kanopi Besar dipimpin oleh seni bela diri dan binatang di dekatnya telah dibantai dalam jumlah besar. Beberapa hewan peliharaan spiritual yang berharga jarang ditemukan di sini daripada di 13 negara. Orang normal tidak akan menunggangi binatang terbang kecuali mereka menuju ke zona yang sangat berbahaya. Jumlah barang yang lebih sedikit menghasilkan harga yang lebih tinggi. Karena dua alasan ini harga binatang terbang, terutama yang langka, sangat berharga di negeri Kanopi Besar. HMPH, 8.000 batu kristal primal. Apakah Anda menjual atau tidak? Petik 2. Mata orang berpakaian abu-abu parubaya meredup. Meskipun dia hanya di langit ketujuh, aura yang memancar darinya jauh lebih kuat daripada yang ada di 13 negara. Zhao Feng memperkirakan orang ini bisa menghadapi Su Zixuan dan Ao Yuetian atau bahkan mengalahkan mereka. Saat Zhao Feng hendak menolak, sebuah suara terdengar dari dekat. "Aye, Grey-Chat Eagle, apakah Anda mencoba memaksakan perdagangan ini?" Petik 2. Seorang pemuda berambut perak perlahan berjalan. Zhao Feng memiliki kesan tentang pemuda ini. Orang ini telah menggunakan Sky Frost Dominance Fist sebelumnya dan telah memaksa mundur satu orang di langit ke-7 dan dua orang di langit ke-6. Tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng tidak memiliki banyak peluang menang melawannya. "Qi Jiu, ini tidak ada hubungannya denganmu." Pria parubaya yang dipanggil Grey-Chat Eagle menatap dengan waspada pada pemuda berambut perak. "Perdagangan yang adil, penawar yang lebih tinggi menang. Apakah saya tidak punya hak untuk berpartisipasi?" Petik 2. Qi Jiu HMPH dingin. Qi Jiu juga berada di langit ke-7 dan kekuatannya sebanding dengan Chang Yuyu, menyebabkan orang lain di dekatnya bergerak mundur. Orang parubaya berpakaian abu-abu berhenti mengatakan apapun. Dia tidak bisa menghentikan Qi Jiu untuk menawar harga yang lebih tinggi. Dalam hal bakat dan kekuatan, lawannya jauh lebih unggul darinya. "Aku akan memberimu 10.000 batu kristal utama untuk burung walet tajam azure ini." Suara Qi Jiu samar-samar tapi terdengar dingin. 10.000 batu kristal primal kelas rendah. Hanya itu yang dimiliki Zhao Feng. Orang berpakaian abu-abu parubaya membalas. "Saya mengatakan bahwa saya tidak menukar Azure Sharp Swallow saya." Zhao Feng dengan tenang menggelengkan kepalanya. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang terkejut. Seorang pemuda yang datang dari luar Kanopi Great Country bisa menahan sejumlah besar batu kristal primitif? Saya mendengar bahwa para pembudidaya dari luar Kanopi Great Country sangat miskin. Apakah ini benar? Mungkinkah ini tuan muda dari sebuah keluarga atau putra dari penguasa suatu negara? Orang-orang di dekatnya bertukar pandang. Qi Jiu dan Grey-Chat Eagle saling memandang sebelum pergi. Tidak ada yang berani melakukan apapun di kapal. Bahkan jika ada masalah, mereka akan terselesaikan saat mereka mencapai pantai. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasanya dan kucing pencuri kecil di bahunya menguap. Saat keduanya pergi, sekelompok orang lain datang. "Kucing ini sangat lucu. Bisakah kamu menjualnya padaku?" Petik 2. Seorang gadis muda berpakaian biru sekitar usia 14 hingga 15 tahun bertanya. Dia seperti pahatan yang halus. Usia gadis itu lebih muda dari Zhao Feng, tetapi kultivasinya telah mencapai puncak langit ke-6. Seorang pemuda dingin berbaju hitam datang bersamanya. Umurnya sepertinya sekitar Zhao Feng. Anak perempuan dan laki-laki berjalan bersama bahu-membahu. Meskipun usia mereka masih muda, budidaya mereka tidak bisa dianggap remeh. Di belakang keduanya adalah seorang tetua berpakaian sederhana di alam roh sejati setengah langkah yang menggelengkan kepalanya saat ini. "Tidak untuk dijual." Suara Zhao Feng dingin. Mengapa semua penduduk asli negeri Kanopi Besar ini mencoba untuk bertukar dengan dia? Apakah karena mereka mudah ditipu? "Bocah berambut biru langit, kami dari keluarga Liu di Provinsi Kabut menghadap. Sebutkan harga dan jual kucing ini kepada kami." Petik 2. Pemuda berbaju hitam berkata dengan dingin seolah-olah dia tahu Zhao Feng akan setuju. "Menghadap keluarga Provinsi Kabut Liu? Mungkinkah keluarga Liu ini berafiliasi dengan salah satu dari 4 keluarga besar di negeri Kanopi Besar?" Orang-orang di dalamnya sedikit terkejut. Keluarga Liu? Ketiganya berasal dari keluarga Liu. Apakah keluarga mereka target saya? Petik 2. Zhao Feng berpikir dalam hatinya dan bertanya, "Berapa harga?" Pemuda berbaju hitam tampaknya sangat percaya diri. Gadis berbaju biru menatap kucing kecil pencuri berbaju biru dan mengepalkan tinjunya. "Kucing ini adalah hewan peliharaan terpintar dan paling cerdas yang pernah saya lihat. Saya pasti akan membelinya hari ini." Petik 2.
Bagaimana kalau aku memberimu diskon 50%? Zhao Feng berkata perlahan. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya, melambangkan ketidakpuasannya. Kecerdasan membuat gadis itu semakin menyukainya. Sebutkan harga Anda. Pemuda berbaju hitam berkata dengan sombong. Bocah berambut biru itu pasti pernah mendengar nama keluarga Liu, maka diskon 50%. 1 miliar batu kristal primal. Zhao Feng perlahan memberi harga. Mendengar ini, semua orang menarik napas dingin. 1 miliar. Bocah ini memang memiliki mulut singa. Petik 2. Bahkan jika mereka menjual keluarga mengabaikan Miss Liu, mereka mungkin tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak ini. Orang-orang di sini tercengang lalu mulai tertawa. Pemuda berbaju hitam dan gadis berbaju biru berhenti. Pemuda di wajah hitam menjadi putih kemudian hijau karena marah. Dia awalnya mengira bahwa seekor kucing hanya akan bernilai 100 batu kristal primal, tetapi Zhao Feng mengatakan jumlah yang ekstrim. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Zhao Feng tertawa sambil melanjutkan, maksudku batu kristal primal kelas puncak. Batu kristal primal kelas puncak. Mulut semua orang ternganga. Orang berjubah emas di alam roh sejati tertawa dan menggelengkan kepalanya. Batu kristal primal kelas puncak telah lama punah. Bahkan batu kristal primal bermutu tinggi pun sulit ditemukan. Sekarang, batu kristal primal kelas menengah bahkan dianggap langka. Petik 2. Menjadi seseorang di alam roh sejati, dia jelas memiliki hak untuk mengatakannya. Jelas bahwa Zhao Feng tidak ingin menjual kucing itu, karena itulah harganya. Bocah berambut biru langit, beraninya kamu mempermainkan kami? Kita lihat saja nanti. Pemuda berpakaian hitam gemetar karena marah dan berbalik dan pergi. Dia tidak pernah mengira bahwa orang sebangsa tidak akan memberinya wajah. Kucing pencuri kecil itu penuh dengan kegembiraan dan keangkuhan dan wajah Zhao Feng yang acak-acakan sambil melihat pemuda berpakaian hitam dengan jijik. Aku sangat suka kucing ini. Gadis berbaju biru menggigit bibirnya dan menatap ke arah sesepuh berpakaian polos dengan mata berair, mencari bantuan. Bab 253 Pantai. Mata gadis berbaju biru menjadi berair dan tampak sangat simpatik. Mereka yang menonton merasa kasihan padanya dan memberitahu Zhao Feng untuk menjual kucing kecil pencuri itu kepada gadis itu. Tentu, 1 miliar batu kristal primitif. Zhao Feng tertawa. Pemuda berbaju hitam mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap marah ke arah Zhao Feng. Jika bukan karena mereka berada di Crossing Sky Ship, dia mungkin sudah menyerang. Harga 1 miliar batu kristal primal. Zhao Feng jelas tidak memiliki niat untuk berdagang. Dia hanya bermain dengan mereka. Tinger, tunggu sampai kita menyeberangi River of Rage dan memasuki Canopy Great Country. Aku akan membeli kucing yang sama. Petik 2. Orang tua berpakaian sederhana di belakang keduanya tertawa. Kucing pencuri kecil itu mengungkapkan ekspresi jijik saat ia mengulurkan jari menunjuk ke arah langit. Setelah ini, ia kemudian menjulurkan 2 jari dan membandingkannya. Ini mengatakan itu satu-satunya, tidak akan ada yang lain? Petik 2. Orang-orang di sekitar jelas bisa mengerti artinya. Hanya satu di dunia, tidak pernah sama. Kucing kecil pencuri itu menganggukkan kepalanya dengan bangga menanggapi kerumunan itu. Rahang semua orang terbuka lebar dan sangat terkejut. Kecerdasan kucing ini bisa dibandingkan dengan binatang rubah. Paman Liu, lihat, dikatakan bahwa itu satu-satunya di dunia. Bagaimana Anda bisa membeli yang sama untuk saya? Petik 2. Gadis berbaju biru itu cemberut dan menatap dengan enggan ke arah kucing kecil pencuri itu, tidak ingin pergi. Penatua berpakaian sederhana tidak berdaya dan pemuda berpakaian hitam menatap Zhao Feng dengan kebencian. Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Dalam waktu singkat ini dia telah menyinggung 2 kelompok orang. Mantan kelompok itu ingin membeli Azure Sharp Swallow-nya, tetapi permusuhan muncul setelah ditolak. Kelompok ini ingin membeli kucing pencuri kecilnya, tetapi ingin mengambilnya karena mereka tidak mampu membelinya. Sai, dunia macam apa ini? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Memikirkannya baik-baik, alasannya karena mereka mengira dia mudah dibuli. Dia sendirian, memiliki kultivasi rendah, dan berasal dari luar negeri Kanopi besar. Semua orang menganggapnya sebagai orang sebangsa, dan sasaran empuk. Kapal Crossing Sky perlahan bergerak ke depan. Zhao Feng bisa merasakan dinginnya Qi Jiu dan Grey Cat Eagle. Di kelompok lain, pemuda berbaju hitam itu penuh amarah karena dia merasa telah dipermalukan oleh Zhao Feng. Penatua berpakaian sederhana di mata setengah langkah True Spirit Realm berbinar,
tidak mungkin untuk melihat pikirannya. Jika kedua kelompok ini menyerang bersama setelah aku turun dari kapal, Zhao Feng cegukan dengan dingin. Hanya pemuda berambut perak Qijiu saja yang sebanding dengan Chang Yuyu. Orang terkuat haruslah penatua berpakaian polos yang telah membentuk kiro sejati setengah langkah. Dia bahkan akan mampu melawan pembudidaya normal di peringkat manusia sejati. Zhao Feng berpikir bahwa bahkan jika dia bukan tandingannya, dia bisa melarikan diri dengan jubah bayangan yin dan warisan petir. Teman kecil, nama keluarga mengabaikan Miss Liu sangat bagus dan kami tidak memaksakan perdagangan, tapi kami tidak bisa memastikan yang lain tidak. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut dengan kami bertiga untuk saat ini. Petik 2. Penatua berpakaian sederhana menyarankan. Jantung Zhao Feng melonjak. Yang lebih tua memang pintar. Dia tahu bahwa situasi saat ini tidak terlalu baik untuk Zhao Feng dan jika dia membantu Zhao Feng menyelesaikannya, Zhao Feng akan berutang padanya. Pada saat yang sama Zhao Feng harus melonggarkan menjual kucing itu. Zhao Feng berpikir keras. Dia tidak takut pada kedua kelompok ini. Bahkan jika dia bukan tandingan mereka, dia bisa mundur dengan aman. Tapi keluarga Miss Liu yang mengabaikan adalah jejak yang bagus. Zhao Feng tidak tahu tempat itu dengan baik atau tidak mengenal siapapun. Dia bahkan tidak yakin keluarga Liu mana yang akan dia temukan. Bagaimana kalau kalian bertiga harus memastikan keselamatan saya setelah kita turun dari kapal? Sebagai gantinya, jika kucing pencuri kecil itu ingin pergi denganmu, aku tidak akan menghentikannya. Petik 2. Zhao Feng menjawab. Penatua berpakaian sederhana mengungkapkan ekspresi bahagia. Di belakang punggung mereka adalah keluarga besar dengan sumber daya yang kaya. Dengan kecerdasan kucing kecil pencuri, mereka pasti akan datang dengan sumber daya yang disediakan. Setelah sesepuh berpakaian sederhana dan Zhao Feng mencapai kesepakatan, mantan memberitahu gadis berbaju biru dan pemuda berbaju hitam. Bagus, Paman Liu langsung berhasil. Petik 2. Gadis berbaju biru itu berkata dengan gembira, seolah kucing pencuri kecil itu sudah ada di tangannya. Pemuda berpakaian hitam mendengus dengan dingin tetapi permusuhan di wajahnya tidak berkurang. Dengan kucing kecil pencuri sebagai jalur penghubung, Zhao Feng segera mengenal ketiga orang itu. Penatua berpakaian sederhana yang dipanggil Paman Liu adalah penatua dari keluarga kabut Liu. Gadis berbaju biru itu bernama Liu Tingyu dan merupakan seorang jenius dari generasi yang lebih muda tetapi dari keampuhan yang diberikan Paman Liu padanya, orang dapat mengatakan bahwa identitasnya tidak sesederhana kelihatannya. Pemuda berbaju hitam itu disebut Liu Dong, kekasih Liu Tingyu. Zhao Feng tersenyum dan memahami latar belakang ketiganya. Keluarga provinsi kabut yang menghadap Liu adalah keluarga kecil di negeri kanopi besar, seperti keluarga Zhao di negeri awan. Tetapi bahkan keluarga sekecil itu memiliki penatua di alam roh sejati setengah langkah. Dari sini, orang dapat melihat bahwa kemajuan budidaya di negara besar kanopi telah jauh melebihi 13 negara. Zhao Feng adalah orang yang datang ke kota dari pertanian, jadi dia menjadi orang senegara dibenarkan. Liu Tingyu mengeluarkan makanan ringannya dan memberikannya kepada kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri memiliki nafsu makan yang besar dan tidak makan makanan normal. Hanya sampai Liu Tingyu mengeluarkan batu kristal primitif dan beberapa pil spiritual yang berharga barulah kucing kecil pencuri itu makan dengan gembira. Penatua berpakaian sederhana itu tertawa. Dengan kucing kecil pencuri rakus dan keserakahan akan uang, tidak sulit untuk mengelabui Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng jelas tidak akan lupa untuk bertanya kepada Liu Tingyu dan teman-temannya tentang situasi di dalam keluarga Liu. Bolehkah saya bertanya apakah ada orang bernama Qin Xin di keluarga Liu? Zhao Feng bertanya. Perjalanannya ke Canopy Great Country adalah untuk menemukan orang ini. Misi ini berkontribusi apakah situasi di 13 negara dapat diubah atau tidak. Liu Qin Xin, hanya di keluarga Liu dari provinsi kabut yang menghadap saja ada lebih dari satu orang yang disebut Liu Qin Xin. Petik 2. Paman Liu menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama di negeri yang luas ini. Zhao Feng berhenti berbicara. Kembali ke keluarga Zhao, ada lebih dari satu orang dengan orang yang sama dengannya. Di negeri kanopi besar, keluarga Liu dari 4 keluarga besar adalah keluarga utama kami. Selain mereka ada keluarga sampingan dan keluarga cabang. Dari apa yang saya tahu ada 7 keluarga side dan beberapa ratus keluarga cabang. Petik 2. Paman Liu menjelaskan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya.
Keluarga Liu adalah keluarga utama dan memiliki 7 keluarga side di bawah mereka. Keluarga underside adalah keluarga cabang. Keluarga provinsi kabut yang menghadap Liu hanyalah anggota dari keluarga cabang. Setelah mengetahui ini, hati Zhao Feng bergetar. Sulit membayangkan betapa kuatnya keluarga Liu. Keluarga Liu di provinsi kabut yang mengabaikan mungkin bahkan tidak memiliki hak untuk menghubungi keluarga utama Liu. Apakah saya harus menemukan keluarga utama, keluarga sampingan, atau keluarga cabang? Kepala Zhao Feng sakit. Misi kedua baginya untuk mengirim surat. Dia mengira itu akan simple tetapi kenyataannya sangat kompleks. Dari situasi saat ini, peluang menjadi keluarga utama Liu tidaklah tinggi, tetapi bukan tidak mungkin. Kuharap seseorang dari keluarga side yang memiliki kekuatan. Jika dia dari keluarga brand maka itu akan merepotkan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut. Hanya ada 7 keluarga sampingan dari keluarga Liu dan masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang kuat. Tapi ada terlalu banyak keluarga brand. Mereka dihitung hingga ratusan. Zhao Feng tidak tahu bahwa ketika dia menyebutkan nama Liu Qinxin kepada paman Liu, mata orang berjubah emas itu berkedip. Liu Qinxin? Mungkinkah orang itu? Mustahil. Tidak mungkin. Itu pasti seseorang yang memiliki nama yang sama. Petik 2. Orang berjubah emas itu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Pikir orang berjubah emas. Kapal Crossing Sky bergerak maju. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 7-8 hari telah berlalu dan kapal Crossing Sky akhirnya mendekati pantai. Pantai di seberang River of Rage berwarna biru kristal. Itu tampak seperti pemandangan dari sebuah karya seni. Zhao Feng tenggelam dalam apa yang dilihatnya. Sangat memikat, jadi apakah ini tanah budidaya suci di negara besar Kanopi? Mata Liu Tingyu bersinar terang dan tinjunya terkepal, kagum dengan sebidang tanah ini. Bagian selatan River of Rage dianggap sepi dan tandus. Hanya dengan melewati sungai seseorang benar-benar memasuki negeri Kanopi besar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap kekuatan tak terukur di River of Rage. Tampaknya mampu menghancurkan benua itu. Surga bumi Yuanqi di pantai seberang lebih dari 10 kali lebih padat dari 13 negara. River of Rage ini mengandung beberapa kekuatan yang dapat mengganggu distribusi Heaven Earth Yuanqi di benua utara. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, tidak bisa mengukur kekuatan itu. River of Rage adalah sungai yang sangat misterius. Warisan peringkat teratas, warisan-warisan surga, muncul di sini beberapa puluh ribu tahun yang lalu dan melahirkan sungai kemarahan. Petik 2. Paman Liu berkata seolah sedang bercerita. Warisan-warisan surga, sebuah warisan yang bahkan lebih baik dari warisan bulan merah? Petik 2. Liu Tingyu sangat ingin tahu. Warisan bulan Scarlet berada di peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan merupakan alasan mengapa Patriark Bulan Merah mencapai ketinggian seperti itu. The Heaven's Legacy Inheritance adalah warisan paling kuno dan misterius dari keempatnya. Tingkat kemunculannya sangat rendah dan tidak banyak informasi yang diketahui tentangnya. Petik 2. Paman Liu tersenyum tipis. Hanya ada tidak cukup informasi tentang warisan-warisan surga. Tidak ada yang tahu apakah itu yang terkuat atau tidak, tapi itu pasti yang tertua dan paling misterius. Rupanya, setiap kali Heaven's Legacy Inheritance muncul, situasi benua akan berubah. Tapi warisan ini sudah lama tidak muncul. Petik 2. Bangsawan berjubah emas yang terdiam tiba-tiba berkata, ini hanya rumor, tidak ada yang akan menganggapnya benar. Kapal Crossing Sky segera mencapai pantai. Semua orang meninggalkan kapal Crossing Sky. Orang tercepat jelas adalah orang berjubah emas. Dalam sekejap, dia menghilang ke awan. Bocah berambut biru langit, apakah Anda yakin tidak akan menjual Azure Sharp Swallow? Petik 2. Grey Cat Eagle parubaya abu-abu mendekati Zhao Feng dengan 2 pembantu di belakangnya. Di sisi lain Qi Jiu berambut perak memiliki senyum mengejek yang dingin di bibirnya. Bab 254 benar, aku adalah penjinak binatang. Grey Cat Eagle telah meminta 2 orang pembantu yang keduanya telah mencapai langit ke-7 untuk menemaninya dan mereka setidaknya berada di tingkat Suzixuan atau Aoyuetian. Qi Jiu tampak sendirian dan berdiri di sisi lain sambil tersenyum dingin. Ada juga beberapa orang yang berdiri di samping dengan mata berbinar. Pada saat ini, suasananya sangat tegang.
Seluruh peristiwa ini disebabkan oleh anak berambut biru yang datang dari luar negeri kanopi besar. Bocah pedesaan yang malang memiliki seekor binatang terbang yang berharga dan seekor kucing peliharaan yang cerdas yang menyebabkan orang lain berpikir untuk mencurinya. Semua orang mengira orang ini tidak memiliki latar belakang dan kultivasi rendah, oleh karena itu dia adalah target yang baik. Zhao Feng tidak berbicara tetapi tersenyum ke arah Paman Liu. Menurut kesepakatan mereka, ketiganya dari keluarga Liu perlu memastikan keselamatannya. Paman Liu ingin menggunakan metode lembut untuk membantu Liu Tingyu mendapatkan kucing pencuri kecil itu dan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membuat Zhao Feng berhutang padanya sekarang. Semuanya, teman kecil ini adalah tamu dari keluarga Miss Liu yang mengabaikan. Saya berharap semua orang memberi saya beberapa wajah. Petik 2. Paman Liu mengamati kerumunan dan melepaskan setengah langkah aura alam roh sejati. Dia seperti gunung yang tak tertandingi. Di kanopi Great Country, ada teknik yang memungkinkan kekuatan sejati perlahan berubah menjadi Qi roh sejati setengah langkah dan menjadi lebih seperti Qi roh sejati. Persentase yang lebih tinggi dari Qi setengah langkah yang dikonversi oleh roh sejati, semakin kuat. Menurut pengetahuan Zhao Feng, setengah langkah ahli alam roh sejati di 13 negara hanya memiliki 1/20 hingga 1/10 yang dikonversi. Namun, di kanopi Great Country, ahli alam roh sejati setengah langkah normal memiliki 20 hingga 30% yang dikonversi, yang berarti bahwa mereka 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di 13 negara. Konversi itu lambat, tetapi semakin bertobat, semakin tinggi kesempatan untuk menerobos ke alam roh sejati. Jika seseorang mengubah 90%, mereka memiliki setidaknya 50% kemungkinan mencapai alam roh sejati. Ketika Paman Liu melepaskan auranya, ekspresi Grey Cat Eagle dan teman-temannya berubah. 30 hingga 40% telah diubah menjadi Qi roh sejati setengah langkah. Beberapa orang di antara kerumunan menarik napas dingin. Aura dari alam roh sejati setengah langkah membuat orang lain tidak nyaman. Elang kucing abu-abu dan 2 orang di belakangnya mulai bernapas lebih cepat dan penuh kehati-hatian serta keraguan. Jika Paman Liu dan rekan-rekannya melindungi Zhao Feng, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang. Keluarga Liu di Provinsi Kabut yang menghadap hanyalah sebuah keluarga kecil dari brand. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga utama Liu. Petik 2. Suara dingin terdengar dari samping. Qi Jiu berdiri dengan bangga saat rambut peraknya melayang di udara. Lapisan es muncul, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Rasa dingin membuat ekspresi Paman Liu berubah. Alis Liu Tingyu berkerut saat dia mengedarkan kekuatan sejati untuk melindungi dirinya sendiri. Lindong, pemuda berwajah hitam itu putih saat dia berjuang untuk melawan. Qi Jiu, yang perlu kamu lakukan hanyalah menahan orang tua itu. Serahkan sisanya kepada kami dan kami akan memberi Anda 40% dari keuntungan. Petik 2. The Grey Cat Eagle mengungkapkan ekspresi bahagia. Kekuatan Qi Jiu lebih kuat dari yang diharapkan dan mampu melawan Paman Liu. Zhao Feng awalnya berpikir bahwa yang pertama hanya dekat dengan Chang Yuyu tetapi dari kelihatannya sekarang, dia memiliki kemampuan untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Tinju dominasi langit Frost. Tinju Qi Jiu mengeluarkan aura biru dingin dan cahaya biru es yang dingin berkedip ke arah Paman Liu dan keduanya. Semua orang menghindar. Paman Liu berseru saat Qi roh sejati setengah langkahnya muncul, membentuk telapak tangan berwarna kuning lumpur. Telapak tangan menghancurkan serangan Qi Jiu dan menghancurkan seterusnya. Sosok Qi Jiu mundur sedikit saat dia berubah menjadi bayangan dingin yang menyerang dengan marah ke arah Paman Liu. Qi Jiu ini memiliki kekuatan luar biasa dan pelanggarannya dekat dengan serangan Chang Yuyu sedangkan pertahanannya bahkan lebih kuat. Secara keseluruhan, dia lebih kuat dari Chang Yuyu jika Chang Yuyu tidak memahami benih niat pedang. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas di kepalanya. Dalam hal usia, Qi Jiu sekitar 4-5 tahun lebih tua dari Zhao Feng dan Chang Yuyu. Setelah benih niat pedang Chang Yuyu telah distabilkan, kekuatannya akan tumbuh ke tingkat yang sama sekali baru. Menyerang! Grey Cat Eagle berseru dan memimpin 2 pembantu di langit ke-7 menuju Zhao Feng. Kekuatan Liu Tingyu tidak buruk dan mampu menangani langit ke-7 sendiri. Lindong, bagaimanapun, merasa sedikit bermasalah menghadapi langit ke-7 lainnya. Bocah berambut biru, jika kamu menyerahkan Azure Sharp Swallow sekarang dan memotong tangan dan kakimu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Senyuman brutal muncul di wajah Grey Cat Eagle.
Dengan Qi Jiu menahan Paman Liu, mereka bertiga di Sky 7 sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan Zhao Feng dan teman-temannya. Hehe, begitukah? Saya bersedia memberikan Azure Sharp Swallow, tapi saya tidak tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya atau tidak. Petik 2. Zhao Feng merentangkan tangannya dan bersiul, memerintahkan burung walet Azure Sharp untuk turun. Grey Cat Eagle berhenti sebentar. Tapi di saat berikutnya, Azure Sharp Swallow berubah menjadi kabur yang hampir tidak terlihat oleh mata yang melesat ke arah Grey Cat Eagle. Sew, sebuah luka berdarah tertinggal di bahu Grey Cat Eagle. Jika bukan karena dia mengelak tepat waktu dan melindungi dirinya dengan kekuatan sejati, dia pasti sudah terbelah menjadi dua. Bulu burung walet Azure Sharp sangat tipis, dan menambah fakta bahwa tubuhnya ringan, ia bagus dalam hal kecepatan dan serangan. Oleh karena itu, Grey Cat Eagle telah terluka oleh serangan diam-diam ini. Grey Cat Eagle meraung dan menyerang Azure Sharp Swallow, mencoba menaklukkannya. Namun, Azure Sharp Swallow adalah binatang di langit ketujuh yang kecepatannya adalah tingkat puncak. Apakah sesederhana itu untuk dikalahkan? Di bawah kendali Zhao Feng, Azure Sharp Swallow berkedip-kedip di udara dari waktu ke waktu dan terbang dalam rute misterius, memaksa Grey Cat Eagle kembali. Para penonton di dekatnya semua kaget saat mereka mulai berdiskusi. Mungkinkah bocah ini menjadi penjinak binatang langka? Penjinak binatang adalah pekerjaan langka dan sangat disambut baik di Kanopi Great Country. Zhao Feng adalah yang teraman dari semuanya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan Azure Sharp Swallow. Kecepatan dan serangan Azure Sharp Swallow sempurna. Hanya kelemahannya adalah pertahanan tetapi di bawah kendali saya. Petik 2. Senyuman melingkar di bibir Zhao Feng. Mata spiritual Tuhannya bisa melihat kekurangan dari Grey Cat Eagle, sehingga memberikan keuntungan pada Azure Sharp Swallow. Paman Liu dan Qi Jiu bertarung bersama dan yang pertama mengamati Liu Tingyu dan teman-temannya. Pada kenyataannya, dia menahan sedikit untuk memberi Liu Tingyu dan Lin Dong kesempatan untuk pengalaman pertempuran yang nyata. Liu Tingyu tidak mengecewakan, dia pintar dan memiliki kekuatan bertarung yang hebat, dia mampu dengan mudah menghadapi seseorang di langit ketujuh dan bahkan sedikit lebih unggul. Adapun Lin Dong yang berada di jalan buntu, dia hampir tidak bisa menghadapi langit ketujuh tetapi ini tidak dianggap buruk. Yang membuatnya paling tidak terduga adalah Zhao Feng. Pemuda berambut biru yang datang dari luar daerah ini bisa menggunakan binatang terbangnya sendiri untuk menekan Grey Cat Eagle. Bagaimanapun, selain Qi Jiu, kekuatan Grey Cat Eagle adalah yang terkuat. Ini adalah energi mental. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan Azure Sharp Swallow. Mungkinkah bahwa dia benar-benar penjinak binatang? Petik 2. Paman Liu bisa merasakan gelombang energi mental dari Zhao Feng. Penjinak binatang adalah pekerjaan langka yang bisa mengubah binatang buas menjadi hewan peliharaan. Mereka yang memiliki energi mental luar biasa memiliki keuntungan besar di jalur ini. Dan pada kenyataannya, Zhao Feng memiliki banyak kesempatan di mana dia bisa mengendalikan Azure Sharp Swallow untuk menyelesaikan pertarungan, tetapi dia ingin memahami kekuatan keluarga Liu. Kucing pencuri kecil itu duduk di bahunya dan melambaikan cakarnya, bersorak untuk mereka. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan tersenyum patuh, hampir bertepuk tangan. Adegan ini menyebabkan Grey Cat Eagle dan teman-temannya hampir meledak karena marah. Paman Liu bingung, sepertinya kucing dan manusia itu hanya menonton pertunjukan. Hahaha, apakah kucing pencuri kecil itu bersorak untukku? Liu Tingyu sangat gembira dan berusaha lebih keras lagi, memaksa lawannya untuk mundur. Dia tidak melihat ekspresi ceria kucing kecil pencuri itu. Persetan dengan kucing dan manusia ini. Mereka hanya menonton pertunjukan dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Lin Dong sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sudah memiliki opini buruk tentang Zhao Feng. Dia hampir tidak bisa menahan orang langit ketujuh kembali. Jika Zhao Feng membantunya, mereka setidaknya bisa membalikkan situasi. Tetapi keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda berpartisipasi. Pertempuran telah berlangsung untuk sementara waktu dan Lin Dong tidak dapat bertahan. Ini tentang waktu. Paman Liu menganggukkan kepalanya dan Kiro sejati setengah langkahnya tiba-tiba bangkit saat dia mulai melakukan serangan balik. Lagi pula, dia adalah penatua keluarga dan 30-40% dari kekuatan sejati telah diubah menjadi Kiro sejati setengah langkah. Dia langsung mendorong kembali Qi Jiu dan berada di atas angin.
Namun, Qi Jiu lebih kuat dari yang diharapkannya dan lapisan pelindung es muncul di tubuhnya. Kekuatan garis keturunan melonjak dari Qi Jiu dan area di dekatnya berubah menjadi es. Sial, Qi Jiu ini memiliki kekuatan garis keturunan. Paman Liu tertegun. Situasinya saat ini tidak baik. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengendalikan situasi dengan mudah, tetapi tidak berharap Qi Jiu menjadi begitu merepotkan. Pada saat ini, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Hehe, kucing pencuri kecil, inilah waktunya bagimu untuk bersinar. Kucing kecil pencuri itu menggelengkan kepalanya dengan enggan. Sebelum bisa bereaksi, Zhao Feng mengambilnya dengan telinganya dan melemparkannya ke arah Grey-Chat Eagle. Grey-Chat Eagle sedang melawan Azure Sharp Swallow dan melihat bahwa kucing pencuri kecil itu dilemparkan ke arahnya seperti bola. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menusuk ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Sebelum dia bisa bereaksi, kaki kucing telah menyayat tenggorokannya. Tenggorokan Grey-Chat Eagle meledak dan darah mengalir ke tanah. Kucing pencuri kecil itu muncul kembali. Kucing ini tahu bagaimana menjadi tak terlihat. Kucing ini sangat licik. Ia membunuh Grey-Chat Eagle dalam satu gerakan. Petik 2. Ekspresi penonton di dekatnya berubah. Kucing kecil pencuri jelas bukan hewan peliharaan biasa. Setelah Grey-Chat Eagle terbunuh, pertempuran berubah menjadi satu sisi. Qi Jiu melihat dalam-dalam ke arah Zhao Feng sebelum pergi. Paman Liu menghela napas dan menyeka keringat dinginnya. Dia hampir gagal mengendalikan situasi saat itu. Matanya segera berbalik ke arah Zhao Feng dan berkata dengan hati-hati, "Bolehkah saya bertanya kepada teman kecil ini, apakah Anda seorang penjinak binatang langka?" Penjinak binatang? Zhao Feng bisa merasakan harapan dan rasa hormat di mata Paman Liu. Ya, itu benar, saya seorang penjinak binatang. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar saat dia menganggukkan kepalanya. Bab 255 Banjir Kota Danau. Petik 2. Tepat sekali, saya seorang penjinak binatang. Petik 2. Zhao Feng menjawab dengan santai saat dia tanpa malu-malu mengambil gelar ini. Paman Liu dan orang banyak sekarang sudah percaya sampai tingkat 80-90% bahwa dia adalah seorang penjinak binatang. Lagi pula, mereka telah melihat Zhao Feng secara pribadi mengendalikan Azure Sharp Swallow dan menekan Grey-Chat Eagle yang berada di 7 The Sky. Kecurigaan meningkat dalam diri pemuda berkulit hitam, Lindong. Bocah pedesaan ini tiba-tiba menjadi penjinak binatang yang terhormat, itu terlalu sulit dipercaya. Kanopi Great Country sangat besar dan dengan demikian, dibutuhkan sejumlah besar hewan terbang. Tidak peduli seberapa cepat seseorang, bahkan seorang ahli di alam roh sejati akan lelah setelah perjalanan yang menempuh jarak puluhan ribu mil. Karenanya, setiap ahli memiliki hewan peliharaan terbang. Orang berjubah emas sebelumnya memiliki four-winged flying cloud leopard yang dapat digunakan dalam pertempuran dan perjalanan. Betapa melelahkan dan menyedihkan berjalan puluhan ribu mil? Semua seutuhnya. Hewan peliharaan terbang jarang terjadi di Kanopi Great Country dan diperebutkan di beberapa tempat. Ini berarti bahwa penjinak binatang sangat disambut di Kanopi Great Country, namun, sangat disayangkan orang-orang dengan pekerjaan ini terlalu rendah, bahkan lebih sedikit dari pembuat susunan dan pembuat pil. Oleh karena itu, ketika Zhao Feng memastikan bahwa dia adalah seorang penjinak binatang, mata Paman Liu bersinar karena kegembiraan. Jadi kau adalah penjinak binatang. Pantas saja Anda memiliki hewan peliharaan yang cerdas dan menggemaskan. Petik 2. Sepasang mata berkilau Liu Tingyu menatap kagum ke arah Zhao Feng. Dari ketiganya, hanya ekspresi Lindong yang redup dan mencurigakan. Dalam situasi normal, dia juga akan mempercayainya. Tetapi karena dia tidak menyukai Zhao Feng, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Paman Liu, Sister Ting, aku belum pernah mendengar tentang penjinak binatang muda. Lindong bertanya dengan cara yang bertentangan dengan Zhao Feng. Donger, jangan bersikap tidak sopan. Paman Liu memarahi dan menyela Lindong di tengah kalimatnya. Keluarga kecil tidak memiliki penjinak binatang dan sangat sulit ditemukan. Misalnya, keluarga mengabaikan kabut. Liu memiliki beberapa penjinak binatang pemula yang mengurus makanan dan penyembuhan hewan peliharaan mereka, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menjinakkan binatang buas Xiao. Keluarga Mist Liu yang mengabaikan pernah memiliki penjinak binatang profesional, tetapi dia tidak tinggal lama dan segera dipekerjakan oleh keluarga lain. Saya tidak perlu membuktikan identitas saya kepada siapapun.
Zhao Feng melirik ke arah Lindong, kata-katanya penuh percaya diri. Kucing kecil pencuri itu mengangguk ke samping dan melambaikan cakarnya, seolah mengatakan bahwa pemiliknya benar. Melihat ini, Paman Liu dan Liu Tingyu semakin mempercayainya. Lindong masih sedikit curiga tetapi dia tidak berani membalas. Jika Zhao Feng bukan penjinak binatang, bagaimana dia bisa memiliki burung walet tajam azure dengan budidaya langit ke-6 yang sangat sedikit? Kakak penjinak binatang, apakah kesepakatan kita dari sebelumnya masih berlaku? Kecerdikan melintas di mata Liu Tingyu. Paman Liu tersenyum, menurut kesepakatan sebelumnya, jika kucing pencuri kecil itu memilih pergi bersama kita, kamu tidak akan menghentikannya? Tentu saja kesepakatan itu masih berlaku. Tapi tidak mudah untuk mengambil hewan peliharaan dari penjinak binatang. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Kucing pencuri kecil itu menerkam bahu Zhao Feng saat mengibaskan ekornya, menolak tawaran memikat Liu Tingyu dengan wajah bangga. Hasil ini tidak mengejutkan Paman Liu. Jika kucing kecil pencuri dapat dengan mudah diambil dari Zhao Feng, maka yang terakhir akan menodai gelar penjinak binatang. Paman Liu menghela nafas dan menyarankan, bagaimana dengan ini? Beri Tinger waktu 100 hari. Selain itu, Anda adalah penjinak binatang. Saya tidak berpikir Anda akan menggunakan metode lain dalam proses ini. Petik 2. Tentu saja tidak, tapi waktu 100 hari. Zhao Feng dengan sengaja ragu-ragu. Hingga saat ini, baru setengah tugasnya yang telah diselesaikan. Hehe, bukankah teman kecil menemukan gadis dari keluarga Liu? Tujuan kami adalah salah satu dari 7 keluarga Side, keluarga Liu dari Flooding Lake City. Petik 2. Paman Liu tertawa dan berkata, keluarga Liu kota danau banjir. Hati Zhao Feng melonjak. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu eselon yang lebih tinggi dari keluarga Liu. Keluarga Liu kota danau banjir adalah kekuatan yang kuat. Saat kita sampai di sana, akan lebih mudah bagi teman kecil untuk menemukan orang itu. Dari apa yang saya tahu, keluarga Liu kota danau banjir memiliki silsilah keluarga yang lebih lengkap yang akan memudahkan Anda menemukan orang itu. Petik 2. Paman Liu melanjutkan saat dia melihat Zhao Feng sedikit tergerak. Paman Liu sudah tahu bahwa Zhao Feng sedang mencari seseorang di kapal Crossing Sky. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Liu Tingyu hanya bisa melompat kegirangan dan mulai bermain dengan kucing kecil pencuri itu. Paman Liu menghela napas. Jika dia bisa menciptakan hubungan dengan penjinak binatang yang memiliki potensi, itu akan bagus untuk keluarga mengabaikan Miss Liu. Mereka tidak menyadari bahwa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu saling memandang, rasa sombong dapat terlihat di mata mereka. Dari saat Zhao Feng mengambil gelar penjinak binatang, dia ingin menggunakan identitas ini untuk mengikuti jejak Paman Liu dan teman-temannya. Yang membuat Zhao Feng semakin diberkati adalah bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memasuki salah satu dari 7 keluarga Side dari keluarga Liu. Ini merupakan bantuan besar baginya untuk menemukan orang itu. Karena itu, Zhao Feng memberi kucing kecil pencuri itu 100 batu kristal primal kelas rendah untuk bantuannya. Jika bukan karena kucing kecil pencuri, Zhao Feng mungkin tidak akan bisa bertemu dengan keluarga Liu dengan mudah, berinteraksi dengan mereka hanya akan menimbulkan kecurigaan. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengeluh di dalam hatinya, Guru, informasi yang Anda berikan kepada saya terlalu sedikit. Ada beberapa ratus keluarga dengan nama Liu dan ada juga orang yang tak terhitung jumlahnya bernama Liu Qinxin. Petik 2. Kenyataannya, Zhao Feng salah menyalahkan tetua pertama. Penatua pertama belum pernah ke Canopy Great Country dan bahkan tidak tahu banyak informasi pribadi tentang orang itu. Hubungan di antara mereka juga sudah terjadi sejak lama. Tujuan sebenarnya dari penatua pertama adalah untuk melindungi Zhao Feng dan menjamin keselamatannya. Yang pertama tidak memiliki terlalu banyak harapan tentang situasi di 13 negara. Setelah menyeberangi River of Rage, Zhao Feng dan Paman Liu dan teman-temannya secara resmi bersatu. Meskipun Paman Liu adalah penatua dari keluarga Brand, dia tidak pernah menyeberangi Sungai Kemarahan berkali-kali. Setiap 5 tahun, keluarga Provinsi Kabut yang menghadap Liu akan merekomendasikan 1 atau 2 orang jenius kepada keluarga Side. Paman Liu tidak menyembunyikan prosesnya. Zhao Feng mengungkapkan pandangan pengertian. Rekomendasi ini seperti yang dia dapatkan di Desa Daun Hijau. Saat itu, dia dan Zhao Sui telah direkomendasikan ke keluarga Zhao dari Sun Feather City, tetapi mereka telah menempuh jalan yang berbeda. Liu Tingyu dan Lindong keduanya direkomendasikan ke level yang lebih tinggi. Seberapa mirip mereka dengan Zhao Feng?
Selain itu, Zhao Feng dapat mengatakan bahwa bakat Liu Tingyu jauh di atas Lin Dong, yang berarti bahwa kehidupan keduanya akan sangat berbeda meskipun bakat Lin Dong tidak buruk, itu hanya sebanding dengan Yang Gan. Paman Liu dengan ringan menamparkan tas hewan peliharaan spiritualnya dan seekor elang besar, yang lebar sayapnya hampir 10 meter, telah muncul. Zhao Feng tidak memiliki tas hewan peliharaan spiritual, karena itu dia hanya bisa iri. Paman Liu membelai elang dan membiarkan kelompok itu terus berjalan. Dalam hal budidaya, elang hijau ini telah mencapai langit ketujuh, tetapi dalam hal kecepatan dan kelangkaan, itu tidak sebaik burung walet Azure Shark milik Zhao Feng. Namun, ukuran tubuhnya lebih baik dan karena itu bisa membawa lebih banyak orang. Dalam hal ini, ia memiliki keunggulan dibandingkan Azure Sharp Swallow. Keluarga Liu kota Danau Banjir tidak terlalu jauh dari River of Rage. Jaraknya sekitar setengah dari negara awan. Dalam perjalanan, aliran sungai dan gunung yang deras menyebabkan mata Zhao Feng melebar. Surga bumi Yuanqi di sini jauh lebih padat dibandingkan dengan dunia fana. 1 dari 10 orang sudah berada di alam naik. Di langit, kadang-kadang akan ada binatang terbang dan sosok dari beberapa ahli di alam roh sejati. Paman Liu tidak menganggapnya aneh. Pakar normal di True Human Rank bisa dilihat di mana-mana. Hanya mereka yang berada di atas peringkat manusia sejati yang jarang. True Lord Rank bisa membalik awan dengan tangan mereka dan semuanya adalah sosok yang dominan. Beberapa hari kemudian, elang hijau memasuki area dengan danau. Danau Banjir sedikit terkenal di Kanopi Great Country. Ada beberapa lusin faksi dan keluarga di sini yang berperingkat tinggi. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai di seluruh area ini dan menemukan bahwa surga bumi Yuanqi bahkan lebih murni dan kemungkinan sumber daya berharga muncul bahkan lebih tinggi. Di Flooding Lake City, keluarga Liu Side adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat. The Flooding Lake City ada di depan Anda. Petik 2. Paman Liu pernah ke sini beberapa kali sebelumnya dan menjelaskan kepada Zhao Feng. Pada kenyataannya, mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melihat Banjir Lake City di depan. Dia bahkan telah melihat strukturnya. Seluruh danau banjir membentuk bentuk hati. Bagian yang melengkung ke dalam hampir berada di tengah danau. Kota Danau Banjir berada di tengah pulau. Begitu elang hijau terbang ke Flooding Lake City, Paman Liu dan rekan-rekannya menjadi diam dan berhati-hati. Ada aura kuat sesekali milik mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah atau peringkat manusia sejati yang terbang di atas Flooding Lake City. Dengan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng tidak bisa tidak memeriksa dan membandingkan tempat yang ramai ini dengan 13 negara. Yang terakhir ini memang hanya pedesaan. Keluarga Flooding Lake Liu terletak di sisi timur kota dan bertanggung jawab atas sejumlah besar tanah. Ada aturan untuk memasuki kota Danau Banjir, binatang terbang besar harus disimpan di dalam tas hewan peliharaan spiritual. Mereka tidak diizinkan masuk ke kota. Paman Liu diam-diam menyingkirkan elang itu dan turun ke tanah, maju menuju kota. Zhao Feng sedikit tertekan, dia tidak memiliki tas hewan peliharaan spiritual juga tidak mampu membelinya. Beberapa penjaga terbang dan mencegat Zhao Feng. Azure Sharp Swallow miliknya dianggap sebagai hewan peliharaan terbang besar karena panjangnya beberapa meter dan akan mengganggu orang lain di dalamnya. Ada banyak penjaga di udara yang duduk di atas binatang terbang. Kekuatan mereka mulai dari langit kelima hingga ketujuh dengan para pemimpin mencapai alam roh sejati setengah langkah. Zhao Feng punya 2 pilihan. Tinggalkan Azure Sharp Swallow di luar. Tetapi pilihan ini berarti bahwa para ahli lain akan dapat mencurinya. 2. Menyerah untuk masuk ke dalam kota. Bab 256 berperilaku. Zhao Feng menghela nafas, ini adalah pertama kalinya dia di sini dan dia tidak tahu apa-apa juga dia tidak akrab dengan tanah. Karenanya dia hanya bisa meninggalkan Azure Sharp Swallow di luar. Dia memutuskan untuk meninggalkan Azure Sharp Swallow di udara dan hanya bisa mengawasi dengan mata spiritual Tuhannya. Tepat pada saat ini Paman Liu berbicara, "Tuan-tuan yang terhormat, menurut peraturan masing-masing kota, bis tamer diizinkan untuk membawa hewan peliharaan mereka ke dalam kota. Di dunia manapun, terlepas dari seberapa ketat aturannya, akan selalu ada sejumlah kecil orang dengan otoritas khusus. Misalnya, ketika seseorang mencapai peringkat Lord sejati, jika mereka ingin berkendara ke kota dengan hewan peliharaan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Aturan itu tidak berharga bagi mereka. Bis tamer juga merupakan kelompok orang yang spesial karena jumlah mereka sangat sedikit di Kanopi Great Country.
Selanjutnya, Beast Tamer biasanya memiliki lebih banyak binatang dan jumlah tas pet spiritual mungkin tidak cukup. Oleh karena itu, setiap kota pasti akan merawatnya. Penjinak binatang, penjaga utama di alam roh sejati setengah langkah dan memandang dengan curiga ke arah Zhao Feng. Penjaga lainnya juga tidak mempercayainya. Flooding Lake City adalah kota besar di Canopy Great Country dan jelas ada banyak Beast Tamer di dalam kota. Tapi Beast Tamer ini semuanya memiliki ketenaran dan penjaga mengenali mereka. Pemuda berambut biru bermata satu di depan mereka tampak jahat dan jahat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak tampak seperti penjinak binatang. Haha, kapan area danau banjir memiliki seorang Beast Tamer muda? Yang ini ingin belajar sedikit. Petik 2. Suara tawa antusias terdengar. Saat kalimat selesai, seorang pemuda lapis baja ungu menunggangi burung merah berkepala dua terbang. Semua penjaga menyambut pendatang baru ini dengan ekspresi hormat. Pemuda lapis baja ungu ini juga berada di alam roh sejati setengah langkah, tetapi auranya bahkan lebih kuat dari Paman Liu. Ki roh sejatinya telah mencapai 60%. Zhao Feng sedikit tersentuh. Paman Liu lah yang segera mengenali pemuda ini, Tuan Muda Liu. Pemuda lapis baja ungu memeriksa Paman Liu dan merasa bahwa mereka sedikit akrab. Kamu. Paman Liu segera memberitahukan identitas mereka. Oh, jadi itu keluarga cabang dari keluarga mengabaikan Miss Liu. Saya hampir melupakannya. Ini adalah waktu dalam setahun bagi keluarga cabang untuk mengirimkan rekomendasi mereka. Petik 2. Tuan Muda Liu Yuan akhirnya ingat. Di masa lalu, ketika Paman Liu mengirim murid keluarga cabang ke keluarga Flooding Lake Liu, dia telah melihat Tuan Muda ini. Melalui perkenalan, Zhao Feng mengetahui bahwa Tuan Muda Liu Yuan ini adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan menonjol di generasi muda. Ini adalah Zhao Feng, penjinak binatang yang baru saja saya temui yang datang bersama kami ke Flooding Lake City. Paman Liu memperkenalkan Zhao Feng. Tuan Muda Liu Yuan dengan samar menganggukkan kepalanya, tidak terlalu mementingkan Zhao Feng sebagai penjinak binatang. Di era ini, Beast Tamer sangat disambut dan ada kasus orang yang berpura-pura menjadi salah satunya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Beast Tamer muda. Secara kebetulan sikap Flaming Rage Bird saya yang berkepala dua tampaknya sangat kacau. Bisakah Beast Tamer Zhao membantu sedikit atau dua? Petik 2. Begitu kata-kata Liu Yuan selesai, kedua Flaming Rage Bird di bawahnya memekik dan gelombang api muncul. Liu Yuan dipaksa dari punggung Flaming Rage Bird. Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya. Liu Yuan ini adalah seorang aktor yang dengan sengaja membuat marah kedua Flaming Rage Bird untuk membuatnya mendapat masalah. Semua orang dapat melihat bahwa saat burung yang mengamuk itu terlalu kebetulan. Paman Liu dan teman-temannya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan diri mereka sendiri. Lagi pula, jika Zhao Feng adalah penjinak binatang sejati, masalah sehari-hari seperti ini seharusnya bisa diselesaikan. Selanjutnya, mereka ingin melihat kekuatan penjinak binatang Zhao Feng. Tentu, namun, saya tidak melakukannya secara gratis. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tenang saat dia melirik burung yang marah itu. Semua orang berhenti. Zhao Feng ini tidak mudah dirawat tetapi Beast Tamer sejati juga tidak. Selama kamu bisa membuat api merah kecilku tenang, aku bisa memenuhi persyaratan apapun. Liu Yuan berkata dengan percaya diri. Zhao Feng segera meminta Liu Yuan untuk membantu menemukan seorang gadis dari keluarga Liu. Liu Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Api merah kecilnya menjadi marah karena keinginannya. Jika Zhao Feng benar-benar bisa menenangkannya, itu akan menunjukkan keahlian aslinya. Lebih jauh lagi, Beast Tamer adalah seseorang yang bahkan keluarga Flooding Lake Liu perlu membangun hubungan yang baik dengannya. Persyaratan normal dapat dengan mudah dipenuhi. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Flaming Rage Bird berkepala dua mengepakkan sayapnya dan dinding api naik, seolah-olah pamer kepada Zhao Feng. Berperilaku, berperilaku. Zhao Feng tersenyum dan mengulurkan tangan dan memutarnya dalam lingkaran. Pada saat yang sama dia berjalan perlahan menuju Flaming Rage Bird yang berkepala dua. Kucing kecil pencuri juga muncul di bahu Zhao Feng dan memamerkan giginya ke arah Flaming Rage Bird berkepala dua. Yang terakhir menegang dan tidak bergerak. Jari Zhao Feng yang menggambar lingkaran sepertinya mengandung kekuatan misterius yang bisa menenangkan orang. Tindakan kucing pencuri kecil itu juga tampaknya memiliki pengaruh. Manusia dan kucing itu tiba dengan selamat di depan Flaming Rage Bird berkepala dua.
Berperilaku, berperilaku. Zhao Feng mengulurkan tangan dan membelai kepala Flaming Rage Bird berkepala dua. Adegan ini mengejutkan semua orang di dekatnya. Di depan Flaming Rage Bird berkepala dua, sosok Zhao Feng seperti kurcaci dibandingkan dengannya. Tapi dia telah menggunakan taktik sederhana untuk menenangkan burung itu dan yang terakhir sangat diam. Liu Yuan terkejut dan segera bersiul, tetapi Flaming Rage Bird yang berkepala dua itu hanya bergetar sedikit dan tidak memiliki reaksi yang jelas. Saat ini Zhao Feng telah berdiri di atas burung itu. Tidak ada yang bisa berdiri dengan aman di atas api merah kecil tanpa izin saya. Hanya Beast Tamer yang mungkin bisa. Petik 2. Ketika Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu berdiri di depan Flaming Rage Bird yang berkepala dua, Liu Yuan menemukan bahwa api merah kecilnya bergetar. Kucing pencuri kecil itu meniru tindakan Zhao Feng, menepuk cakarnya di kepala api merah kecil, seolah berkata, berperilaku. Liu Yuan, Paman Liu dan teman-temannya semuanya memiliki ekspresi cerah. Ini terutama terjadi pada Liu Yuan saat wajahnya berkedut. Api merah kecilnya memiliki temperamen yang berapi-api dan tidak pernah begitu dipermalukan. Kucing kecil itu berani bermain dengan api merah kecil. Meskipun Liu Yuan sedikit marah, dia tetap sopan. Tuan Zhao memang bisa berinteraksi dengan binatang. Yang ini akan memenuhi kebutuhan Anda ketika saya kembali ke keluarga. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya sedikit seperti penjinak binatang sejati. Semakin dia bertindak dengan cara ini, semakin banyak Liu Yuan dan teman-temannya harus berhati-hati. Abyss Tamer tidak mudah ditemukan bahkan untuk keluarga Flooding Lake Liu. Dengan Liu Yuan memimpin, semua orang lewat dengan lancar dan tidak ada yang menghentikan Zhao Feng mengambil Azure Sharp Swallow miliknya. Saat gelar Beast Tamer miliknya diakui, dia dapat menggunakan hak istimewa ini. Beast Tamer tidak hanya bisa mengendalikan hewan peliharaan mereka sendiri, bahkan hewan peliharaan orang lain di dekatnya pun akan sangat pendiam. Zhao Feng dan rekan-rekannya memasuki keluarga Flooding Lake Liu sebagai tamu. Paman Liu dan rekan-rekannya yang menerima perawatan yang lebih baik karena Zhao Feng. Keluarga Danau Banjir Liu bahkan telah mengirim penatua di alam roh sejati untuk melayani Zhao Feng. Tetua ini menyapa Zhao Feng dan berjanji untuk memberikan perawatan tingkat pertama kepada Zhao Feng. Perawatan tingkat pertama hampir merupakan perawatan yang diterima oleh para tetua yang mulia. Penatua yang mulia biasanya perlu berada di alam roh sejati untuk menerima perawatan tingkat pertama ini. Petik 2. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk mempertimbangkan? Zhao Feng menganggukkan kepalanya sedikit tetapi tidak langsung setuju. Tugas terpentingnya saat ini adalah menyelesaikan misi masternya. Dia juga ingat bahwa orang ini akan membantu mengaturnya ketika mereka menerima surat itu. Tetapi jika penatua pertama mengetahui bahwa Zhao Feng memiliki potensi untuk menjadi tamu tingkat 1 dari sebuah keluarga besar di Canopy Grid Country, dia mungkin akan memberitahunya untuk segera setuju dan tidak mengirim surat. Niat Elder pertama adalah untuk menempatkan Zhao Feng di Canopy Grid Country dan surat itu hanyalah sebuah koneksi. Menjadi tamu tingkat 1 memiliki perlakuan yang lebih baik daripada murid inti. Zhao Feng bahkan tidak membutuhkan koneksi. Penyambutan gelar Beast Tamer palsunya jauh melebihi harapan. Ini adalah sesuatu yang tidak dipercaya Zhao Feng. Zhao Feng tidak tahu maksud sebenarnya dari tuannya dan hanya berpikir untuk mengirimkan surat itu kepada pemilik sebenarnya. Ini adalah Banjir Liu Token. Dengan ini, saudara Zhao dapat memasuki wilayah keluarga Danau Liu yang membanjiri tanpa batasan. Petik 2. Penatua di alam roh sejati tidak terkejut atau tidak senang. Sebagai gantinya, dia memberi Zhao Feng sebuah token. Membanjiri Liu Token, Paman Liu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi iri. Beast Tamer terlalu langka di Canopy Grid Country dan merupakan pekerjaan yang diperebutkan oleh pasukan. Banjir Liu Token ini mewakili identitas tamu mulia Zhao Feng. Dengan tanda ini, tindakan Zhao Feng di area Danau Banjir akan jauh lebih lancar. Baru setelah diskusi Zhao Feng selesai barulah giliran Paman Liu dan perusahaan. Kalian berdua datang dan uji bakatmu. Penatua mengamati Liu Tingyu dan Liu Dong dengan samar dan berkata dengan acuh tak acuh. Paman Liu penuh dengan harapan dan kegugupan. Penatua alam roh sejati tidak mengambil item pengujian apapun. Sebaliknya, dia menutup matanya dan merasakan denyut nadi Liu Tingyu. Warisan garis keturunan, ini adalah garis keturunan leluhur keluarga Liu kami. The Elder berseru. Darah berwarna hijau samar muncul di kulit Liu Tingyu seperti zamrud. Garis keturunan langka bahkan di Canopy Grid Country.
Selanjutnya, garis keturunan Liu Tingyu adalah leluhur keluarga Liu. Ini mengganggu eselon atas keluarga Liu. Liu Tingyu dan Liu Dong telah berhasil memasuki keluarga Flooding Lake Liu dan berkesempatan untuk berubah dari ikan karper menjadi ikan. Menyaksikan pemandangan ini, Zhao Feng teringat ketika dia dan Zhao Sue memasuki keluarga Zhao. Zhao Feng tinggal di kamar tamu dalam keluarga Liu. Liu Yuan juga menyerahkan buklet kepada Zhao Feng yang berisi daftar demi daftar informasi. Nama-nama di buklet itu semuanya Liu Qinxin. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi tingkat efisiensi Liu Yuan. Oh ya, saya lupa memberitahu Tuan Zhao bahwa putri dari penguasa kota Danau Banjir juga bernama Liu Qinxin. Liu Yuan berkata setelah ragu-ragu untuk jangka waktu tertentu. Zhao Feng tidak terlalu memperhatikannya karena ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Intinya adalah bahwa Liu Qinxin ini menemukan seorang suami melalui perdebatan. Liu Yuan melanjutkan saat keringat muncul di kepalanya. Menemukan suami melalui perdebatan, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya berkata-kata. Kanopi Great Country sangat besar dan jumlah orang yang bernama Liu Qinxin tidak rendah jumlahnya. Hanya kebetulan bahwa seseorang bernama Liu Qinxin menemukan seorang suami melalui perdebatan. Berapa umur putri tuan kota dan seperti apa kultivasinya? Meskipun Zhao Feng berpikir kemungkinan dia menjadi orang yang dia cari rendah, dia masih meminta jaminan. Menurut logika, kultivasi dan usia penerima akan sekitar sama dengan penatua pertama. Tapi tidak ada yang pasti. Begitu seseorang memasuki Real Spirit Realm, usia mereka tidak dapat dihitung. Mereka yang lebih dari 100 bisa terlihat sekitar 20 atau lebih. Pada saat yang sama, ada jenius yang telah memasuki Real Spirit Realm pada usia 20. Selama seseorang memasuki alam roh sejati, berapapun usianya, mereka akan menjadi orang pada tingkat yang sama yang memiliki kemungkinan untuk saling mengenal. Oleh karena itu, ini membuat Zhao Feng memiliki dua batasan dalam daftar. 1. Kultivasi orang itu tidak terlalu jauh dari penatua pertama. Setidaknya, itu tidak jauh lebih rendah dari miliknya. 2. Usia mereka tidak akan terlalu jauh dan untuk memastikan tidak ada yang dilewati, mereka harus berusia lebih dari 20. Ada beberapa persyaratan lagi seperti hobi bepergian. Jarak dari Kanopi Great Country ke 13 Countries sangat jauh dan hanya mereka yang suka bepergian yang akan meninggalkan Great Country untuk pergi ke tempat yang lebih rendah seperti 13 Countries. Anak perempuan penguasa kota sangat misterius dan suka menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian. Kultivasinya seharusnya telah mencapai setengah langkah Realm Spirit Realm. Dia tidak terlalu tua, mungkin lebih muda dari 20. Adapun penampilannya, beberapa mengatakan dia cantik sementara yang lain mengatakan dia mengerikan. Petik 2. Liu Yuan berkata dengan ragu. Tuan kota Danau Banjir juga dari keluarga Liu. Mengapa kamu bahkan tidak tahu umur atau penampilannya? Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa ini tidak biasa. Menurut persyaratannya, Liu Qinxin ini bisa menjadi orang yang dia cari. Liu Yuan tersenyum pahit, putri tuan kota tidak hanya misterius, bahkan ibunya terselubung dalam misteri. Dia dan Chilord hanya menghabiskan waktu singkat bersama sebelum menghilang. Namun, penguasa kota masih belum melupakannya, memilih untuk tidak menikah sejak itu. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut, putri tuan kota terlalu misterius. Informasi tentangnya sama sekali tidak akurat. Pertempuran untuk memutuskan tunangan hanya beberapa hari lagi. Jika Tuan Zhao tertarik, kamu bisa masuk juga. Selama usia seseorang tidak melampaui 25 dan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, mereka dapat menjadi menantu Tuan Kota. Petik 2. Liu Yuan berkata dengan nada menyelidik. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pertarungan untuk memutuskan tunangan, dia tidak tertarik sedikit pun. Namun, dia berpikir untuk bertemu dengan gadis ini. Bagaimanapun, dia masih ada dalam daftar dan tidak bisa diberhentikan. Lanjut, Zhao Feng membaca buklet dengan teliti. Setiap orang di buku kecil itu bernama Liu Qinxin dan mereka berkisar dari remaja hingga yang berusia lebih dari 100 tahun. Semua orang ini berasal dari keluarga Liu tetapi semua berjalan ke jalan yang berbeda dalam hidup. Di bawah batasan, Zhao Feng mulai memeriksa daftar dan berakhir dengan hanya 10 yang memenuhi persyaratan. Dari 10 ini, hanya 2 yang telah mencapai alam roh sejati, dan yang lainnya semuanya berada di setengah langkah realem roh sejati.
Keduanya memang tidak biasa. Satu adalah penatua dari Kingsword Palace, dan yang lainnya seorang permaisuri. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas dingin. 1 kaisar, 3 sekte, 4 keluarga. Penatua Kingsword Palace dan permaisuri berasal dari salah satu dari 8 kekuatan besar. Selain itu, usia dan kultivasi mereka semua sesuai dengan persyaratan. Hu gelombang. Zhao Feng menghela nafas saat dia memijat pelipisnya. Misinya akhirnya menemukan jalannya. Terlepas dari Dewi Qin dari Istana Pedang Qin dan Permaisuri Qin, tidak terlalu sulit untuk melihat yang lain. Zhao Feng mencatat daftar dan informasi di benaknya dan pergi beristirahat. Kultivasinya belum tumbuh banyak dalam perjalanan dari 13 negara ke Kanopi Great Country, tetapi yayasannya sangat stabil. Tahap akhir Sky ke-7 sangat sulit untuk dijangkau dan setiap langkah membutuhkan upaya dan harga yang tak terhitung jumlahnya. Kembali ke perjamuan aliansi, Zhao Feng akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai langit ke-7 dalam keadaan normal jika dia belum makan pil shading spiritual. Setelah melanggar kultivasi Ghost Mark, Zhao Feng telah jatuh ke langit ke-6 tetapi dia tidak menyesalinya. Sekarang, Zhao Feng telah mencapai tanah kultivasi suci negara besar. Surga bumi Yuan Qi dan sumber daya jauh lebih baik dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya pasti akan melebihi 13 negara. Setelah berkultivasi dengan tenang untuk malam itu, hari kedua, Zhao Feng pertama-tama pergi untuk menyambut Paman Liu dan teman-temannya. Paman Liu mulai pergi saat dia mengenakan wajah merah. Lagi pula, ada keajaiban berasal dari keluarga cabangnya. Liu Tingyu masih terbenam oleh kucing kecil pencuri itu dan terus bermain dengannya. Yang lama ini akan segera pergi. Aku harap Tuan Zhao bisa menjaga Ting dan Donjer. Petik 2. Paman Liu memberi Zhao Feng tas perak samar sebelum dia pergi. Ini, Zhao Feng sedikit terkejut. Itu adalah tas pasak spiritual senilai setidaknya 100.000 primal kristal seton kelas rendah. Ini hanya sedikit terima kasih, tidak banyak. Paman Liu tersenyum. Meskipun 100.000 primal kristal seton kelas rendah adalah jumlah yang besar, itu tidak banyak untuk keluarga. Paman Liu telah menghitung bahwa Zhao Feng sangat membutuhkan tas pet spiritual karena akan merepotkan dengan Azure Sharp Swallow-nya. Terima kasih, Paman Liu. Zhao Feng menerima tas pet spiritual. Dia tidak mampu membeli tas pet spiritual sebagai hadiah. Ketika dia menyaksikan Zhao Feng menerima tas itu, Paman Liu pergi. Beastamer disambut di mana-mana dan orang-orang yang diperebutkan keluarga dan faksi. Jika Zhao Feng tinggal di kota Danau Banjir,